Terakhir saya jadi head bar ya, itu saya dapat gaji pokok 5,5. Berarti Mas Rizal udah menelurkan lebih dari 300 barista di Sumatera Barat ya? Iya. Kalau di Padang, Mas, untuk jadi barista itu, apakah harus ada sertifikasinya? Sampai sejauh ini ya Mas Rizal tahu? Anggaplah misalkan untuk petani kopi di Sumatera Barat itu udah well educated semuanya, Mas. Ekosistemnya udah bagus. Sebenarnya kualitasnya kayak gimana, Mas? Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi bareng gue Rino Adi Prasetyo di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Tapi di episode sekarang gue nggak terlalu ngomongin politik, lagi pengen cool down dulu. Lagi ruwet banget nih sama soal pilpresan, soal pemilu. Nah, di episode sekarang gue lagi pengen ngomongin salah satu yang lagi hype di mana-mana di Sumbar, baik di Sumatera Barat ataupun di Indonesia atau bahkan dunia, yaitu soal dunia hitam alias dunia perkopian. Nah, di episode sekarang temen nongkrong gue adalah salah seorang senior gue, atau bisa dibilang mas gue juga, yaitu Mas Rizal. Assalamualaikum Mas Rizal, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat ya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sedikit perkenalan, Mas Rizal ini biasanya dipanggil Mas Rizal, nama panjangnya Mas Rizal M. Rizal Novianto. Novrianto ya. Jadi mungkin sedikit bisa diceritain ya Mas, kalau Mas Rizal itu sebagai apa gitu. Oke. Perkenalan dulu, nama saya M. Rizal Novianto. Teman-teman di dunia perkopian atau teman-teman barista itu biasanya manggil saya Mas Rizal karena saya orang Jawa. Jadi saya di sini sekarang sudah jadi instruktur sekalian asesor. Asesor ini ya? Untuk penguji. Oh, penguji. Tim penguji dari LSP P2 Padang. Jadi LSP P2 ini dia sebenarnya hanya antar BLK. Antar BLK. Kalau sekarang namanya BPVP Padang. Apa itu Mas? BPVP itu Badan Produktivitas Vokasi. Oh, vokasi kerja ya berarti kerja, ya. Oke. Jadi di situ memang kita menciptakan orang-orang yang memang siap kerja. Oke. Tapi saya di bagian kopinya, di baristanya. Oke. Nanti kita ngobrol ke arah sana Mas. Oke, Pelan-pelan boleh. dulu. Aku tak sambil ngudut ya. Siap. Mas, mungkin diceritakan dulu lah. Jadi bisa dibilang kalau di dunia di dunia hitam ini, Mas Rizal bisa disebut sepuh kali ya. Udah lumayan sepuh lah ya. Lumayan. Dari tahun berapa Mas? Mulai berkecimpung barista. di dunia hitam ini. Oke, mulai di barista itu saya 2012 no. 2012. 2012. Waktu itu Masih kopi lama. di Jogja tuh masih kayak cappuccino cafe latte cuma 12.000. Oh iya. Sekarang mana dapat ya Mas? Nggak ada sekarang segitu. 12.000 tuh udah cappuccino cafe latte ya udah oke banget lah, proper banget lah. Udah bisa dibilang specialty masa itu Iya, kali ya. Udah kopi yang Top tier lah ya. Bagus lah ya. Kalau sekarang mungkin 12.000 apa yang bisa dapat, paling Vietnam drip kali ya, atau tubruk ya Mas. Ya paling Vietnam drip sih. Kalau sekarang asu knalpot. Sorry, emosional knalpot. Jadi mungkin kalau sekarang 12.000 itu cuman dapat Vietnam drip. Kalau kan mungkin di gede-gede biasa no. Pakai robusta yang itu Iya. ya. Bin sortiran ya. Oke. Jadi Mas Rizal udah mulai dari tahun 2012. Mungkin untuk bagian sertifikasi atau Mas Rizal di dunia vokasinya, kita geser dulu Mas. Mungkin pertanyaan nih buat teman-teman yang pengen belajar atau mau jadi barista. Pertanyaan pertama dulu deh, duit. Mungkin sedikit sensitif ya. Oke. Kalau menurut Mas Rizal, anggaplah Rino baru mau belajar kopi, baru mau nyemplung ke dunia hitam, dan mungkin ngelamar cari part-timean di coffee shop sebagai barista. Kira-kira untuk orang yang part-time sebagai barista di coffee shop itu bisa menghidupi dirinya sendiri nggak Mas? Dirinya sendirilah minimal. Kalau untuk part-time di barista ya, mungkin kalau untuk ngidupin dirinya sendiri dalam artian kita tidak memberatkan orang tua untuk jajan dan lain-lain, itu bisa. Oh, bisa ya? Bisa banget. Sekarang banyak banget teman-teman yang dia kuliah tapi part-timer sebagai barista. Oh, gitu. Itu bisa banget. Karena kan ya jajannya kalau untuk jajan ya, tapi ya bukan kayak menghidupi kita membayar
kuliah sendiri dan lain-lain, mungkin itu masih berat banget sih kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk menghidupi diri sendiri untuk makan dan jajan itu udah cukup banget. Kalau emang orang yang udah terlanjur kecebur gitu mas, udah jadi full time jobnya untuk menghidupi diri sendiri dan anggaplah punya anak 2, bisa nggak mas? Itu sih saya ngalamin sih, dalam artian gini. Saya dulu pertama kali kesini ya di Padang itu juga sempet seperti itu pertanyaannya. Oh. Jadi ada beberapa orang yang meremehkan waktu itu. Oh gitu. Tapi karena mungkin dulu belum familiar barista itu apa. Oh ya. Tapi di waktu itu 2015 kalau nggak salah, 2015 itu ditanyain seperti itu. Karena waktu itu setahu Rino ya, tahun 2015-16 itu coffee shop di Padang baru mulai merintis lah ya, Iya, Mas? baru berapa coffee shop ya? Mungkin bisa dihitung sih. Mungkin semenjak meledaknya film Filosofi Kopi. Oh, ya. Kan Filosofi Kopi itu kalau nggak salah 2015 tuh. Jadi sama ini ceritanya film Filosofi Kopi itu sama berdampak ke coffee shop, sama kayak film 5 cm ngaruh ke pendakian gunung. Iya, benar. Oke. Jadi gimana Mas yang Jadi tadi? waktu itu ya kalau mungkin kalau orang Mandang sih itu diremehkan. Wah, barista gajinya berapa sih? Gitu. Tapi menurut saya juga itu sebagai motivasi saya untuk lebih, bahwa barista ini bisa dipandang kok, bisa ngidupin kok gitu. Iya. Tapi tergantung sama si baristanya sendiri. Misalnya nih, baristanya ini hanya sekedar kerjaan barista ini ya hanya sekedar kerja gitu. Kalau saya memang dari awal udah gimana ya, udah senang aja ketika kita kerja jadi barista, itu senang, jadi passion gitu. Oh, intinya passionate berarti ya Mas ya? Iya. Kalau cuman sekedar kerja-kerja biasa ya udah berangkat nge-shift dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan, berangkat bersihin kedai segala macam, preparing, kalibrasi segala macam, udah selesai shift pulang gitu. Iya. Agak susah, agak berat ya Mas? Agak susah untuk naiknya. Oh. Tapi waktu itu memang ya, malah justru waktu itu nggak sebanyak informasi sekarang ya. Sekarang di mana-mana kita nanyain ke barista udah bisa, kita searching udah banyak. Di YouTube dulu bisa. Saya masih BB waktu 2012 itu. Belum ada Android mungkin udah ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak. Nggak semua Kalangan orang tertentu lah ya. Iya benar. Itu kita memang cari informasi entah dari Facebook lah, nyari-nyari senior mana lah dan lain-lain gitu. Tapi karena memang kita seneng, ya kita jadi nggak berat aja seperti itu. Gitu. Tapi kayak gitu jadi ada positifnya juga sih Mas. Kalau yang sekarang, kalau yang fenomena yang Rino lihat ya Mas, karena Rino juga sempat ngulik kopi tuh dari tahun 2017 lah ya sedikit banyak tahu lah gitu. Mungkin Rino tahu secara fundamentalnya kayak gimana, kayak triangle-nya, rasio apa segala macamnya, bla 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 gitu, lumayan tahu gitu. Tapi relasinya jadi nggak ada loh Mas. Itu. Paling saya kenalnya karena dulu saya belajar sama Bang Fadil. Sotot buat Bang Fadil, Bang pernah gondrong. Terus nanya lagi, belajar lagi sama Mas Rizal juga. Mungkin ya yang tahu soal kopi-kopian ya yang kenal Rino kenal aja Mas Rizal, Bang Fadil gitu-gitu aja. Ya, kelebihannya dulu itu kan kita nggak lihat YouTube ya. Mungkin YouTube itu cuma belajar latte art kah? Karena di situ kelihatan tekniknya. Iya betul. Tapi kalau manual brew, bagusnya waktu itu kita langsung nanya ke orang, kita langsung praktekin. Tapi kalau sekarang ini lihat YouTube nih, habis itu dia praktekin, kok nggak seperti yang di YouTube ya gitu. Iya aja hasil akhirnya dia nggak bisa nanya nih sama YouTube kan nggak bisa nanya gitu. Padahal kan banyak faktornya gitu. Iya banyak faktornya di situ. Nah, habis itu di 2015 itu di Padang UMR kalau nggak salah masih 2015 itu UMR masih 17 atau 18 kalau nggak salah. Tapi saya sudah dapat gaji waktu itu 3 lah. Lumayan dong, oke ya, banget dong. 2 kali lipat lah gitu. Itu posisinya sebagai barista atau head barista? Waktu itu head barista. Oh, head barista ya. Tapi untuk head bar pun tinggi tuh Mas. Iya, untuk bahkan sampai sekarang 2015 ya. Wow, ya. Kalau mungkin sekarang 3 juta udah banyak. Iya, tapi termasuk untuk head bar ya, coffee shop baru buka, kuat gaji head bar 3 juta lumayan loh menurut Rino Mas. Iya kan? Iya. Oke, berarti ya. Terakhir saya jadi head bar ya. Itu saya dapat gaji pokok 5,5. Jadi kalau udah hampir 2 kali lipat UMR ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita menanyakan itu bisa menghidupi atau enggak, tergantung diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita peluang di kopi itu sebenarnya banyak. Bukan hanya jadi barista atau jadi head bar. Tapi bisa jadi trainer. Oh, jadi step up-nya setelah jadi barista, head barista, jadi trainer ya? Oh, tapi di situ kita juga butuh punya kiblat lah. Trainer yang bagus ini siapa? Kalau harus punya role model lah ya. Kalau Mas Rizal siapa role modelnya? Kalau saya waktu itu
di Jogja kan saya sama si Vicky Raharja. Wih, Mas Top itu. Ya, latte artis lah. di Ya, Jakarta. oke. Mas Paten itu. Sekarang juga beliau pergi-pergi kemana kan udah digaji berapa belas juta Oh, iya, atau berapa betul. juta gitu sekali berangkat. Yang kedua waktu itu saya di training lagi sama Wahyu Nazar Amir. Oke, yang itu Wahyu Nazar Amir. itu kalau nggak salah Sekarang rosternya Gajah Mada. ya betul. Pernah tahu namanya, cuman sedikit lewat gitu aja, Mas. Oke. Ya. Nah, dari dua ini, kalau Bang Vicky ini dia lebih ke training latte art lah ya, karena memang spesialis latte art. Kalau di espresso sama manual brew-nya saya Bang Wahyu. Bang Wahyu. Tapi di situ kita dikasih dasar. Jadi kita Oke. tetap ngulik lagi di situ. Betul. Ikut-ikut lomba. Itu kan kita juga bisa jadi tahu ya. Segimana kemampuan ya, kita. benar. Oke. Gitu. Jadi step up-nya setelah jadi barista mungkin bisa geser setelah jadi barista. Biasanya orang tuh kecemplung, Mas. Kalau nggak jadi roster, punya roastery, atau jadi trainer. Bener nggak? Ya, benar. Oke. Sedikit intermezzo, Mas Rizal sekarang berarti barista juga masih nggak? Masih. Di kedainya sendiri tapi Ya. di Barista Specialty Coffee. BTW kita lagi di Barista Specialty Coffee. Silakan teman-teman mampir di sini. Di sini kayak feels-nya rumah gadang gitu, berasa lagi pulang kampung ke rumah nenek. Mungkin asik tuh kalau teman-teman mau nongkrong, ngajakin keluarga juga homey kok. Kopinya enak, makanannya apa aja yang dipesan enak dah pokoknya. Oke, jadi Mas Rizal selain sebagai owner, salah satu owner lah ya. Ya, salah satu owner. Di Barista Specialty Coffee, juga sebagai roaster punya sendiri Niskala Coffee Roastery, sama sebagai trainer. Oke, mungkin kalau kalau mungkin sebagai owner coffee shop yang jelas harus punya relasi, punya duit. Oke, semua orang udah tahu lah. Yang kedua sebagai roaster tuh mungkin yang jelas harus punya relasi dengan penyedia green bean atau petaninya mungkin. Ya, dan sama yang ngambil juga kita harus punya relasi. Oh iya, punya relasi dengan owner coffee shop lah ya. Ya. Oke, itu nanti kita bahas Mas sedikit Mas roastery. Siap. Yang penasaran yang ke training ini Mas, yang sebagai trainer itu jenjangnya kayak gimana? Prosedurnya gimana Mas? Gini, kalau waktu itu sebenarnya di awalnya itu pas saya jadi barista. Oke. Saya selalu nggak pernah memperhitungkan cara melayani saya itu berat. Oke. Jadi memang saya ngalir aja gitu. Ada orang nanyain kopi, ya udah saya jawab. Oke. Nanyain apapun tentang kopi saya jawab. Nanyain tentang coffee shop saya jawab. Gitu. Jadi sebelumnya itu juga beberapa coffee shop di sini itu customer dulunya itu akhirnya minta di training. Oh. Sebenarnya di awalnya kita nggak pede juga, cuma coba deh. Waktu itu nggak ada salahnya buat nyoba. Ya, waktu itu kita ngadain kelas privat 1 orang cuman karena ownernya itu mau buka kafe, baristanya di training tempat saya bekerja. Jadi si bos ini nyuruh saya nge-training ini, coba deh kamu nge-training. Gitu. Nggak ada salahnya gitu, sharing ilmu. Dan gitu. saya waktu itu tidak menanyakan berapa nih Pak gaji saya nge-training ini, saya nggak pernah seperti itu. Oke. Jadi kita ikhlas aja karena kita senang aja gitu. Karena passionate tadi Karena passionate tadi. Akhirnya itu sukses nih, buka coffee shop dan lain-lain dia oke nih. Nah habis itu mulailah orang-orang nih ngomong, kemarin saya ngajarin barista saya di tempat sini loh Mas Rizal nih. Dari mulut ke mulut lah ya awalnya ya. Habis itu di training, minta training lagi, ada satu coffee shop lagi minta training. Itu saya juga nggak nawar gaji waktu itu. Pokoknya berapa nih Mas nge-training, terserah mau dikasih berapa, mau berapa hari, 3 hari sampai 5 hari, ya udah nggak apa-apa. Pertamanya seperti itu. Nah, bisa jadi di BPVP Padang ini itu salah satu customer juga. Oh, awalnya ya? Iya, awalnya itu customer yang memang dia sering nanyain kopi gitu. Akhirnya beliau ini ngajuin kelas barista di BPVP Padang ini. Dan akhirnya udah ada ya? Jadi ada, habis itu ngubungin saya. Jal, bisa nggak nih nge-training di Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja, di Kemnaker. Saya belum pernah dong. Sistemnya gimana Bang? Ya dia memang ada skema kayak kuliah lah. Ada skema-skema yang harus kita ikutin. Ada pertemuannya, belajar teori gitu-gitu. Teorinya itu ada apa aja yang harus mereka tahu, apa aja yang harus mereka kerjakan. Itu tersusun karena udah punya standar nasional, standar dari Indonesia. Se-Indonesia gitu. Sama ya, seperti itu kurang lebih prosedurnya ya. Terus Mas? Nah, habis itu, waduh, saya belum pernah nih. Yaudah, ketemulah sama kepala
balai waktu BNVP itu. ya, BNVP Padang. BPVP. BPVP sekarang. Ya. Oke. Yang di kalau Padang tuh yang di itu Mas, arah ke Pasar Bandar Buat ya? Iya, Bandar Buat. Oke. Nah, disitulah ternyata ngobrol sama kepala juga jodoh. Oh, Waktu klop itu lah ya. Klop, ditanyain masalah sertifikat. Sertifikat teknis. Oke. Yang sekarang itu ya BNSP yang mengeluarkan gitu. Oke. Dari negara kan. Jadi waktu itu saya nggak ada. Udahlah, coba dulu. Kita buka satu kelas dulu. Ternyata antusiasnya bagus gitu. Akhirnya di tahun itu 2018. Oke. Nah, 2019 saya mulailah Rutin. uji kompetensi. Saya uji teknis dulu. Saya harus punya sertifikat. Oh, itu. jadi untuk menjadi trainer di tempat di apa namanya BPVP itu harus punya sertifikat teknis sebagai trainer, sebagai barista dulu. Oke, Karena kita harus tahu dulu nih apa aja yang harus kita lakukan jadi barista. Oke, nanti kita obrolin lagi pelan-pelan, Mas. Siap. Oke. Jadi setelah Mas Rizal ngambil uji kompetensi atau apa istilahnya ya? Sertifikasi teknis lah. Sertifikasi teknis itu Mas Rizal terjun sebagai trainer lah di situ. Trainer, ya. Oke. Nah, tapi itu belum full memenuhi syarat. Oke. Masih harus ada satu sertifikat lagi, sertifikat mengajar. Itu metodologi. Nah, itu alhamdulillahnya waktu itu karena saya juga ke BPV Padang itu saya juga nggak minta lebih lah, beginilah, begitulah gitu. Jadi mereka mau menyekolahkan saya di Bandung waktu itu. Wih, iya. Padahal kalau biaya sendiri lumayan juga ya, Mas? Lumayan banget, dari ongkos aja udah akomodasi, jelas berapa. makan, nginep, terus itu pendaftaran segala macam. Aduh, biaya semuanya udah ampun banget lah kalau misalnya sendiri ya. Alhamdulillahnya waktu itu Mas Rizal disekolahin lah ya. Dikirimkan di Bandung. Itu untuk metodologi. Baru bisa sah mengajar ya? Iya, baru sah mengajar di situ. Oke, Mas. Jadi selama Mas Rizal mentraining teman-teman barista dari BPVP Padang, itu udah berapa angkatan, Mas? Untuk saat ini kebetulan ada pelatihan juga, itu angkatan ke-23. Satu angkatan sekitar berapa orang? 16 orang. Berarti berapa ratus? 16 kurang lebih 16 orang ya satu angkatan ya? Iya, harus 16 angkatan. Harus 16 kali 16 kali 20. Sekian ratus tuh. Nantilah kita kali ini di sini nih. 300 sekian lah kalau nggak salah tuh. Berarti Mas Rizal udah menelurkan lebih dari 300 barista di Sumatera Barat ya? Iya. Salut, keren Mas. Tapi itu nggak semuanya kompeten ya. Dalam artian mungkin ya kemampuan orang kan berbeda-beda. Ya, betul. Tapi kan setidaknya Mas Rizal minimal udah punya murid yang belajar kopi udah segitu banyak. Belum yang belajarnya dari dunia persilatan. Kayak saya kan belajarnya dari dunia persilatan, Mas. Oke, Mas. Ya resmi. Ngobrolin soal nanti kita balik lagi ke soal pelatihan-pelatihan karena Mas Rizal kemarin baru aja terlibat di salah satu pelatihan juga di NTB loh. NTT terbang dari Sumatera Barat ke NTT buat nanti kita bahas. Tapi kita Reno masih tertarik sama soal sertifikasi tadi, Mas. Oke. Jadi kalau di dunia kopi itu ada berapa banyak sertifikasi, Mas? Di dunia kopi sertifikasi sebenarnya bukan hanya dunia kopi aja ya. Oke. Sebenarnya negara itu mulai hampir semua pekerjaan itu harus disertifikasi. Oke. Termasuk pemotong rumput itu juga disertifikasi. Ya. Oke. Itu memang dari BNSP. Dulu kan kita nggak tahu nih BNSP apa. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi semua profesi yang ada di Indonesia, mau dia tukang, mau dia tukang las, mau dia bengkel, itu harus punya sertifikasi itu. Ya, betul. Tujuannya apa? Biar kita punya standar dari negara kita itu bahwa barista itu harus mencakup sekian skema kompetensi yang harus kita capai loh. Gitu. Ada dasarnya lah. Ya. Jadi barista tuh nggak cuman bisa bikin latte art doang, bikin espresso doang, nggak kepake. Bener. Harus ada belajar attitude segala macam ya lah kebersihan, ya. Kebersihan. Dan lain-lain, gitu. Kalian mana tahu kalau barista pagi-pagi nge-shift pagi itu gosokin kamar mandi? Emang kalian tahu? Bener nggak? Yang dilihat tuh cekarannya doang. Keren doang di sosmed pakai tato kecil-kecil sekarang kan. Padahal itu yang pakai tato kecil-kecil keren itu. Kalau pagi itu, kalau ngasih pagi itu nyikat kamar mandi juga ya, itu. Oke, balik lagi ke soal itu, Mas. Sertifikasi. Ya? Ada apa aja, Mas?
Banyak banget sih kalau sertifikat. Kalau Oke. barista sih ada 9 unit kompetensi yang harus kita capai. 9 Mas. 9 Kalau kompetensi. jadi barista ya. Jadi barista Oke. ya. Ada yang 9, ada yang 12. Oke. Kalau 9 ini biasanya digunakan Kemnaker itu di BPVP. Semua BPVP itu 9 unit kompetensi. Oke. Itu LSP P2 yang melakukan sertifikasi. Apalagi tuh, Mas? LSP ini kaki tangannya BNSP. Oke. BNSP ini kan pusat nih, no. Heeh. Jadi dia punya beberapa LSP. Ini Oke. lembaga sertifikasi profesi. Jadi yang menguji itu bukan BNSP. BNSP ini hanya cetak sertifikatnya. Yang mengeluarkan sertifikat itu BNSP. Tapi yang menguji di bawahnya. Ya, LSP Oke, kaki I see. tangannya. Oke. LSP, lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu ada P1, P2, P3. P1 ini untuk SMK. Oke. Jadi SMK kan ada uji kompetensinya juga. Terus P2 ini untuk BLK atau BPVP ini, yang LSP P3 ini umum. Nah, Oke. kebetulan saya kan tergabung di LSP P2. Nah, terus saya kerjasama juga dengan LSP P3. Jadi di barista itu sudah bisa sertifikasi. Oke. Gitu. Ini kemarin udah ada 4 orang yang kita sertifikasi di barista. Oke. Orang Bukit Tinggi 2, orang Padang 2. Di mana itu? Di tempat lakukan sertifikasi? sini, di di sini. Barista Di barista Specialty spesial. Keren Udah ya, bisa. Mas. Udah bisa ya? Nah. Jadi teman-teman yang mau sertifikasi bisa ke Mas Rizal ya? Oke. Gitu. Jadi kita sudah kerjasama seperti itu. Tapi nanti yang mengeluarkan sertifikatnya kan dari BNSP tadi ya? Ya, gitu. Oke, untuk barista 1. Ah. Naik kelasnya, Mas? Kalau di kopi ya, Heeh. kalau di kopi ya kalau kita mau jadi trainer tentu metodologi harus Metodologi. wajib. Oke, Mas. Mungkin kita sedikit ngomongin biaya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Untuk sertifikasi barista tuh berapa duit, Mas? Sertifikasi barista kalau di sini di Barista Specialty Coffee itu 1,5. 1,5 kalau zaman sekarang masih bisa dibilang oke karena gini, kalau misalkan teman-teman di Padang harus sertifikasi dulu kan nggak bisa ya, di Padang belum ada ya. Harus sertifikasi ke Bandung. Berapa akomodasi, pendaftaran, makan, tempat nginep segala macam. Bisa dibilang cengli juga lah ya. Iya. Oke. Habis itu yang metodologi tadi, Mas. Oke. Metodologi itu kalau kita mandiri itu biayanya 5,5. 5,5 ya biaya Iya. aja ya. Iya. Wow, oke. Untuk BIMTEK sama uji sertifikasi. Tapi kalau itu yang metodologi di Padang belum bisa ya? Belum bisa, belum Oke. ada. Kalau di Padang belum ada. Mungkin mudah-mudahan next step-nya lah ya. Ya, tapi kadang-kadang ada beberapa LSPP 3, mereka juga ngadain sertifikasi metodologi. Gitu. Oke. Tapi itu nggak sering, kayak setahun hanya 2 kali, kadang sekali Oke. gitu. Habis itu kalau kita mau naik lagi, itu ke asesor. Oh, asesor Tim ya? penguji. Tim penguji. Nah, kayak kemarin saya di NTT ini, Heeh. kita kan kerjasama dengan Jakarta nih. Oke. Nah, Jakarta ini kerjasama dengan BDI. Itu Balai Diklat Industri. Nah, sekarang Ya, karena kopi masuk ke industri juga ya? Ya, kalau dulu itu yang mensertifikasi kerjasamanya itu sama Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Iya, iya, iya. Nah, itu kan sekarang udah nggak ada kalau nggak salah ya. Oh. Jadi BDI ini di Indonesia kalau nggak salah baru ada 7. Baru ada 7. Tapi 7 ini nggak semua barista. Yang barista itu hanya di Makassar sebenarnya. Oke. Gitu. Heeh. Jadi termasuklah kemarin saya di NTT itu Jakarta kerjasama tapi dengan BDI Bali. Oke. Karena Iya, sekarang iya, iya. itu yang lagi banyak dan kelihatan apa ya peluang usahanya itu bagus di kopi. Oke. Nah, BDI Bali ini meminta izin ke BDI Makassar untuk mengadakan sertifikasi barista. BIMTEK sekalian diklat sekalian sertifikasi barista. Dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah. Gratis. Gratis. Oke, berarti bisa disimpulkan sebenarnya pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah kita di Sumbar sendiri Ya. udah lumayan apa ya support ya Mas sama industri Iya. kopi ya sebenarnya ya. Support banget di Padang sendiri itu kalau nggak salah tahun kemarin itu ada 2 kali atau 3 kali gitu. Apanya? Sertifikasinya Ya, gratis. gratis. Wih. Malah itu dikasih uang saku biasanya. Waduh. Per hari itu kalau nggak salah untuk penggantian uang transport itu 150 kalau nggak salah. Lumayan lah Yang ya. tahun kemarin ya. Kalau kerja kuliah harian 150 itu ya segitu loh Mas. Ini dalam ruangan kan. Iya. Dapat bonus kopi lagi kan. Dapat bonus kopi, dapat ilmu, Dapat baju kita biasanya. dapat sertifikasi. Oh, Gitu. itu sertifikasinya bisa dipakai buat itu. Oh iya, mau nanya. Kalau di Padang, Mas,
untuk jadi barista itu apakah harus ada sertifikasinya? Sampai sejauh ini ya Mas Rizal tahu? Karena sebenarnya yang tahu sertifikasi ini belum banyak. Oh, jadi oke. Jadi Oke. ya kalau menurut saya, kalau saya pribadi, saya misalnya buka lowongan, saya akan menyimpulkan di situ salah satu syaratnya dia memiliki sertifikasi nasional. Sertifikasi teknis barista tadi dari BNSP. Oke. Kenapa? Karena ketika kita sudah mencari barista yang tersertifikasi, mereka sudah tahu mereka itu jadi barista itu ngapain aja gitu. Jadi di situ ada 9 unit kompetensi nih yang harus dicapai. Oke. Yang pertama itu mengelola bahan baku. Oke. Jadi mereka harus tahu dong Apa aja. Arabica, Robusta, basicnya segala macam lah level ya. roasting, dasar lah itu pengetahuan, susu dan lain-lain kan itu dasar banget kan. Habis itu mengelola area kerja. Area kerja barista itu nggak cuma di bar gitu loh. Ya, sepakat itu. Ngelap meja. Ngelap kamar meja, mandi. kamar mandi. Itu area kerja barista Oke. gitu. Jangan sampai kita jadi barista kok hanya barista itu cuma nyeduh kopi doang, nggak seperti itu gitu loh. Tidak semudah itu, Ferguson. Habis itu mengoperasikan peralatan. Kita harus tahu mesin kopi itu seperti apa, mesin espresso itu kayak gimana, grinder itu cara perawatannya gimana, itu semua harus tahu. Oke. Habis itu melayani pelanggan. Nah, oke. Ini banyak banget yang barista hanya Banyak sekedar bikin kopi udah nganter ya udah. Seduh cuman mau pesan apa? Oh, kopi susu ya udah oke. Silakan Kita nggak duduk. menawarkan, Nggak kita menawarkan. nggak ngasih tahu, kita nggak. nggak pokoknya nggak terjadi percakapan lah di Ya, situ ya, bener. sekedar transaksional aja. Ya, bener. Oke. jadi itu barista yang salah kalau seperti itu gitu. Kadang nganterin minum sambil cemberut Mas Bu, jijik kali ya. Iya, Rino bener. Mas kalau udah kayak gitu Mas. Nah, Oke. Padahal ketika menangani pelanggan ini, melayani pelanggan ini, efeknya itu berjangka panjang. Contohnya kan saya yang tadi dicerita di awal Oke. bisa ke BLK gara-gara saya melayani customer Dengan gitu. baik. Dengan baik. Apalah ya, berkesan lah sama customer jadinya bener. ya. Wah, ini bisa nih untuk sharing nih. Oke. Nah, jadinya kayak gitu. Habis itu berbahasa Inggris dasar. Ya minimal thank you lah atau this coffee taste acidity, Tahu. sweetness. Minimal itu- ada customer bule nggak bingung lah, nggak ngangong-ngangong bener. lah ya. Karena kan kopi internasional nggak cuman di sini aja. Ya karena di kopi Indonesia tuh bisa dibilang salah satu yang cukup lumayan terbaik lah di dunia lah ya. Oke. Terus mengelola peralatan dan perlengkapan, cara nyucinya gimana, habis itu bersihin mesin kopi itu gimana. Ya nanti itu juga ada. mesin espresso dicuci pakai sabun sunlight kan. Boncos juga bosnya. Habis itu K3, keselamatan kerja itu Oke, penting. Kalau oke. misalnya terjadi kebakaran, kita Kayak harus gimana? telepon siapa, apa yang harus kita lakukan. Habis itu menangani situasi konflik nih. Misalnya, wah nggak ada timbangan nih, apa yang harus kita lakuin? Nah, barista harus tahu itu gitu loh. Kalau ada customer berantem kita misahin nggak Mas? Kita rekam sekarang. Oh, rekam sekarang ya. Sekarang. Oke. Nah, pokoknya 9 unit kompetensi itulah yang kita capai. Jadi di situ ketika dia punya sertifikat itu, barista ini udah tahu kerjaannya apa. Kita nggak perlu ngalahin lagi gitu. Oke, kalau Mas Rizal, oke lah, masih udah menerapkan soal kalau bisa diprioritaskan yang punya sertifikasi barista Ya. secara nasional. Bener. Kalau teman-teman owner coffee shop yang lain gimana Mas? Tahu Mas Rizal aja, nggak apa-apa kita cerita aja. Karena banyak belum tahu kayaknya. Oh. Jadi oke. beranggapan bahwa gini. Jadi kan ada SCAI. Ya, di industri kopi kan yang pertama itu SCAI. Oke. SCAI itu kan asosiasi ya. Oke. Ya, Specialty Coffee Asosiasi Indonesia. Tapi kalau sertifikasi itu dari negara. Nah, ada beberapa owner yang mereka itu membandingkan dua ini gitu loh. Oke. Membandingkan dua ini gimana? Jadi SCAI ini karena dia udah lama, berdirinya udah lama, wah sertifikasi itu nggak penting. Karena yang terpenting itu standar dari asosiasi tadi gitu. Oke. Padahal ini sebenarnya ya Saling berkaitan. saling berkaitan. Karena di salah satu unit kompetensi di sertifikasi ini itu juga mengacu di WBC, World Barista Championship. Oke. Contohnya kita masukin porta nggak boleh lebih dari 3 detik, itu harus dipencet. Ya, karena itu kan ada panas, ada heat kan ya. Bener. Tahu lah itu kalau ada. gitu-gitu. Oke. Nah, itu di I see. sertifikasi juga ada. Ini saling bersangkut paut gitu. Cuman sertifikasi ini itu kayak melegalkan kita untuk sebagai barista kita sudah memenuhi syarat nih. Kita sudah tahu kerjaan barista apa aja. Oke. Gitu. Tapi untuk standar milinya, standar detiknya kita mengacu SCHI gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ini bersatu itu lebih bagus kalau menurut saya.
Oke, sepakat Tapi itu. kalau ya ini beranggapan sertifikasi itu nggak penting, ya ini nggak akan klop. pernah klop. Sebenarnya kalau yang itu tuh jalan bareng, saling saling mengedukasi satu sama Iya, lain, itu oke banget. oke banget Oke banget. lah. Mungkin bisa sampai di step di luar negeri kita ya. Iya. Jadi nggak yang ikut ke kompetisi kopi dunia nggak cuma orang itu lagi bisa Ya, jadi benar. kan. Dan Oke. gini, jadi sertifikasi ini juga dulunya yang membentuk skemanya itu ada orang industri yang tergabung di SCAI. Oh. Jadi nggak menutup kemungkinan sertifikasi ini juga kita bakal mengacu ke SCAI gitu loh. Oke. Sebenarnya. Heeh. Tapi orang ya mungkin anggapannya berbeda lah. Sertifikasi nggak penting lah, kita udah pengalaman begini. Padahal ya oke, kamu lebih berpengalaman, tapi ketika kamu tersertifikasi itu lebih oke lagi kan gitu. Benar. Setidaknya yang fundamental udah paham, Ya, yang loto bener, gitu. Bener. Tentu yang disertifikasi juga pasti kita juga ada beda. Sertifikasi itu ada beberapa cara loh. Jadi Oke. tidak hanya langsung disuruh coba kamu bikin cappuccino. Kalau dia udah bertahun-tahun, Ya bisa lah. ngapain kita nyobain itu? Kita hanya di situ ada observasi langsung. Observasi langsung itu yang disuruh bikin. Tes wawancara, Oke. terus tes tertulis. Nah, kalau misalnya nih kayak udah juara dunia, juara Indonesia lah, nasional dia udah juara nih IBC. Terus dia mau sertifikasi. Apakah mungkin kita bakal nanyain dia untuk bikin cappuccino? Kan nggak mungkin. Oke. Jadi kita wawancara aja. Ngobrol gitu. Ini sudah berapa lama di kopi? Oh, saya tahun sekian. Udah udah Indonesia champion nggak mungkin lah kita Nggak mungkin tanya. lah, karena itu kan sudah HCI juga, kan gitu. Jadi, ya udah kita tes wawancara, memvalidasi namanya. Validasi bahwa orang ini memang bergelut di dunia kopi gitu loh. Dan dia pengen tersertifikasi itu biar dia diakuin oleh negara bahwa dia udah jadi barista yang memenuhi syarat tadi gitu. Oke. Intinya by SCHI tadi Heeh. ataupun sertifikasi itu sama-sama penting. Jadi Iya, benar. nggak bisa Berjalan satu-satu. Mungkin bisa berjalan satu-satu, tapi kalau gabung lebih bagus lagi. Karena dia udah berpengalaman punya Iya, sertifikasi, benar. udah nggak ada alasan lagi buat Iya, benar. nggak berjalan sesuai SOP gitu. Ya. Oke. Mungkin soal sertifikasi banyak lah ya. Kalau di dunia kopi ada yang cup testernya, ada yang roasternya. Ada. Kalau petani ada nggak mas sertifikasinya mas? Petani kopi mas? Petani baru mau diusulkan, Oke, tapi oke. sudah mulai berjalan. Oke. Untuk di pasca panen proses dan lain-lain itu udah ada. Oke, Bakal kita dilakukan. geser dikit nih mas dari dunia kopi-kopian kita mulai coba bahas dari hulu ke hilir nih. Oke. Mungkin dari dari hulunya dulu lah ya. Kalau buat teman-teman yang kurang menyelami dunia hitam ini, hulu itu bisa dibilang dari petani lah ya. Ya. Hilir tuh udah jadi produk kayak misalkan di coffee shop itu udah Iya, jadi hilir sebenarnya. Iya. Oke mas, kalau menurut pandangan Mas Rizal, kita berbicara Sumbar deh. Heeh. Secara kualitas biji kopi di Sumbar tuh kayak gimana sebenarnya mas? Kalau menurut saya baru beberapa aja yang bagus. Oke. Sedangkan kebun di Sumber ini banyak banget. Oke. Tapi banyak yang gini. Satu, belum teredukasi. Yang kedua, misalnya nih, kamu petani no. Oke. Habis itu saya orang coffee shop nih. Saya mengedukasi edukasi kopi ke kamu. No, cara panennya begini. Petik merah segala macam Petik yang merah kata dan orang kan. lain-lain, ya. Tapi setelah kamu melakukan itu, kamu mau Boncos jual ke lah. saya nggak mau terima karena saya nggak ngerosting. Oh, alah. Terus kamu makan pakai apa? Oke. Tapi tunggu dulu mas. Oke. Itu salah satunya ya. Heeh. Gini ya, secara keuntungan lah ya. Anggaplah orang di hilir, orang coffee shop mintanya petik merah segala macam. Heeh. Dari sehetar ladang kopi, kebun kopi. Misalkan cuman petik merah aja kan dia rugi juga sebenarnya, Mas. Kalau dihitung-hitung, Heeh. untung sebenarnya. Karena bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Lebih tinggi satu. Yang kedua gini, Kualitasnya bagus. kualitasnya bagus, nutrisinya penuh. Oh, I Contohnya see. gini, dari segi bisnis jangka panjang itu lebih bagus petik merah. Oke. Kenapa? Ketika dia hijau yang dipetik, itu nutrisinya kan nggak penuh. Benar. Tentu dalam hal berat kopinya itu nggak seberat yang merah dong. Oh. Contohnya gini, Iya, kalau iya, iya. misalnya dia nimbang dalam 1 on itu yang hijau 20 gram. bukan 20 cherry kopi, Oke, cherry kopi yang hijau, yang mentah.
mungkin yang merah itu hanya 10. Oh, waduh. Kalau hitungan bisnis bancangnya itu untung yang merah Ya, bagi petani. benar. Tapi balik lagi, petani mau jual ke siapa? Ada nggak penerimanya? Jadi jawabannya adalah roster, otomatis. Roster dan coffee shop. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya ada, ya mereka mau ngomong aja. Misalnya mereka dalam 1 bulan bisa metik 300 kintal green bean lah misalnya. Jadi misalnya 300 kintal atau 300 kilo deh, nggak usah banyak-banyak. Oke. 300 kilo green bean misalnya. Terus tapi dia mau ngejual ke yang tadi mengedukasi, ternyata dia nggak mau terima. Karena dia nggak itu. Nggak itu, dia hanya tahu aja, hanya bisa mengedukasi aja, tapi dia nggak mau beli. Kecuali, coba ini petik merah ya, besok berapa hasilnya saya beli. Oh, oke. Itu akan lebih bagus lagi. Dan petani pasti akan melakukan itu. Oke. Tapi kalau yang tadi yang pertama saya bilang, dia ngejualnya bingung, ya petani butuh makan. Ya, sepakat. Nggak di mana-mana emang itu kan. Petik merah tentu nunggu lama. Nunggu lama satu. Habis itu Nyortirnya. lama. Banyak lah prosesnya gitu. Ditambah lagi nanti requestnya aneh-aneh. Iya. Pasca panen yang wash lah, yang fermentasi, yang natural lah, alah, itu. Itu kan kasihan juga ke petaninya gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga hanya, oh di petani itu nggak bagus nih begini-begini. Sekarang yang terima itu ada atau enggak? Oke. Balik lagi situ. Anggaplah misalkan untuk semua petani kopi di Sumatera Barat itu udah well educated semuanya, Mas. Ekosistemnya udah bagus. Sebenarnya kualitasnya kayak gimana, Oh Mas? bagus banget. Bagus banget. Setiap daerah kayak misalnya Solo Selatan itu mereka dengan varietas yang sama, mereka bisa menghasilkan rasa yang unik-unik. Sepakat kalau itu. Ya, itu bagus-bagus banget. Kalau apa ya? Mungkin compare-nya sama Indo lah ya. Kalau menurut Mas Rizal, kalau emang yang bagusnya di Sumatera Barat itu bisa nomor berapa, Mas? Kualitasnya untuk di Indonesia? Menurut Mas Rizal, dengan dana yang terbatas, lebih mending buka coffee shop atau roaster? Kalau di Sumatera Barat sekarang? Kalau di Sumatera Barat ya, secara bisnis kalau saya lebih suka di roastery sih. Kalau saya ya. Karena tidak ada persaingan-persaingan yang sikut sana sikut sini kalau menurut saya. Dari Padang aja ya, itu sudah ada 6 orang kalau nggak salah yang ke Saudi kerja jadi barista di sana. Iya, Gitu. keren ya. Ya, karena mereka Katanya di di Padang bakalan mengadakan sertifikasi 400 barista. Bener nggak, Mas?